Pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit mengulas tentang Kasunanan Kartasura sebagai lanjutan dari Kesultanan Mataram dan cikal bakal Kasunanan Surakarta serta Kesultanan Yogyakarta. Kasunanan Kartasura adalah sebuah kerajaan di Pulau Jawa yang berdiri pada tahun 1680 dan berakhir pada tahun 1742 sebagai kelanjutan dari Kesultanan Mataram. Riwayat kerajaan yang usianya relatif singkat ini cenderung diwarnai oleh perang saudara memperebutkan tahta. Lokasi pusat Kasunanan Kartasura berada di Krapyak Kartasura, sebelah selatan Pasar Kartasura yang sekarang. Kompleks keraton sebagian besar telah menjadi pemukiman penduduk, tetapi masih tersisa tembok benteng yang mengitari kompleks inti keraton. Amangkurat I adalah raja terakhir Kesultanan Mataram yang memerintah dengan sewenang-wenang sejak tahun 1645. Ia juga terlibat perselisihan dengan putranya sendiri yang menjabat sebagai Adipati Anom. Pada tahun 1670, Adipati Anom menggunakan Trunojoyo dari Madura sebagai alat untuk melakukan kudeta terhadap ayahnya itu. Pemberontakan Trunojoyo yang semakin besar membuatnya sulit dikendalikan lagi. Puncaknya pada tanggal 2 Juli 1677, Istana Mataram yang terletak di Pleret diserbu kaum pemberontak. Adipati Anom memilih kabur bersama Amangkurat I ke arah barat. Amangkurat I meninggal dalam perjalanan. Sebelum wafat, ia sempat berwasiat agar Adipati Anom meminta bantuan VOC untuk menumpas Trunojoyo dan merebut kembali tahta kerajaan. Sesuai wasiat romonya, Adipati Anom pun bekerja sama dengan VOC untuk menumpas Trunojoyo. Ia menandatangani perjanjian Jepara pada tahun 1677 dengan VOC yang berisi VOC akan membantu Adipati Anom melawan Trunojoyo dan sebagai gantinya VOC berhak memonopoli perdagangan di pantai utara Jawa. Atas bantuan VOC, Adipati Anom diangkat sebagai raja tanpa tahta bergelar Amangkurat II. Trunojoyo akhirnya berhasil ditangkap dan dihukum mati awal tahun 1680. Istana Lama Mataram yang letaknya di Pleret saat itu telah dikuasai oleh Pangeran Puger, putra Amangkurat pertama lainnya yang ditugasi sang ayah untuk merebutnya dari tangan Trunojoyo. Amangkurat II terpaksa membangun istana baru di hutan Wonokarto yang diberi nama Kartosuro. Ia mulai pindah ke istana tersebut pada bulan September tahun 1680. Setelah itu, terjadilah perang antara Kartasura melawan Mataram untuk memperebutkan klaim kekuasaan atas tanah Jawa sebagai pewaris Amangkurat pertama yang sah. Pada tanggal 28 November tahun 1681, akhirnya Pangeran Puger menyerah kalah kepada Amangkurat II yang dibantu VOC. Sejak saat itu, Mataram resmi menjadi bagian dari Kartasura. Amangkurat II yang naik tahta atas bantuan VOC di kemudian hari merasa sangat dirugikan dengan perjanjian Jepara pada tahun 1677. Dengan berbagai cara, ia berusaha untuk melepaskan diri dari perjanjian dengan VOC. Antara lain membantu perjuangan seorang buronan VOC bernama Untung Suropati. Amangkurat II menerima dan membantu pelarian Untung Suropati di Kartosuro. Kapten Tek, pemimpin pasukan VOC yang mengejar Untung Suropati, tewas terbunuh di Kartasura. Untung Suropati diangkat sebagai saudara oleh Amangkurat II dan diberikan hadiah sebagai Bupati Pasuruan pertama dengan gelar Wiranagara. Atas peristiwa itu, hubungan VOC dengan Amangkurat II kembali memanas.
Sepeninggal Amangkurat II, terjadi perebutan tahta antara Amangkurat III melawan Pangeran Puger yang bergelar Pakubuwono I. Pada tahun 1705, Pakubuwono I berhasil mengusir Amangkurat III dan merebut Kartasura. Perang antara Pakubuwono I yang didukung VOC melawan Amangkurat III yang didukung keluarga Untung Suropati dari Jawa Timur baru berakhir pada tahun 1708. Penobatan Pangeran Puger membuktikan perjanjian antara Ki Gede Pemanahan dan Ki Juru Martani mengenai pergantian 7 keturunan Ki Ageng Pemanahan kepada keturunan Ki Juru Martani. Bab ini akan diulas terpisah di video selanjutnya. Sepeninggal Pakubuwono I, terjadi lagi perebutan tahta Kartasura di antara dua putra, yaitu Amangkurat IV yang dibantu VOC melawan Pangeran Blitar, Pangeran Purbaya, dan Pangeran Dipanegara Madiun. Perang saudara ini berakhir pada tahun 1723 yang dimenangkan oleh Amangkurat IV. Setelah Amangkurat IV wafat, kemudian digantikan oleh Raden Mas Prabu Suyoso atau Pakubuwono II. Di masa pemerintahan Sunan Pakubuwono II yang masih berusia 15 tahun itu, muncullah 3 kelompok di dalam lingkup Kasundanan Kartasura. Ketiga kelompok yang sama-sama memiliki pengaruh tersebut adalah kelompok Pro VOC, kelompok Patih Cakrajaya, dan kelompok Arya Mangkunegara. Bermula dari timbulnya 3 kelompok yang saling bersaing tersebut, bukannya membuat pemerintahan Sunan Pakubuwono II berjalan secara kondusif, namun menyebabkan berbagai persoalan yang ingin saling menjatuhkan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Sebagai misal, Patih Cakrajaya yang tidak menyukai Arya Mangkunegara tersebut membuat jebakan agar Arya Mangkunegara seolah berselingkuh dengan istri Raden Mas Prabu Suyoso. Dari fitnah yang dilakukan oleh Patih Cakrajaya tersebut, Sunan Pakubuwono II melalui tangan VOC menangkap Arya Mangkunegara dan membuangnya ke Sri Lanka. Dari Sri Lanka, Arya Mangkunegara dibuang lagi ke Tanjung Harapan. Pada tahun 1732, hubungan antara Patih Cakrajaya dengan Sunan Pakubuwono II berujung perselisihan. Dari perselisihan tersebut, Sunan Pakubuwono II melalui tangan VOC membuang Patih Cakrajaya. Sebagai pengganti Patih di Kasundanan Kartasura, Sunan Pakubuwono II mengangkat Natakusuma yang juga terbilang anti VOC. Kelak atau tepatnya pada bulan Juni tahun 1742, Patih Natakusuma juga dibuang oleh Sunan Pakubuwono II melalui tangan VOC. Jalinan antara Sunan Pakubuwono II dan VOC yang semula tampak dinamis berangsur-angsur menunjukkan keretakannya. Pada saat itulah Sunan Pakubuwono II didesak oleh kelompok anti VOC untuk membantu pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Cina terhadap VOC. Suatu pemberontakan yang dipicu oleh peristiwa pembantaian warga Cina oleh masyarakat Eropa di Batavia. Karena tidak ada pilihan lainnya, Sunan Pakubuwono II kemudian menyanggupi permintaan dari kelompok anti VOC tersebut untuk mendukung pemberontakan orang-orang Cina terhadap VOC. Salah satu bentuk dukungan dari Sunan Pakubuwono II yakni diwujudkan dengan mengirim 20.000 prajurit untuk mendukung pembantaian Garnisun VOC di Kartasura pada bulan Juli tahun 1714 serta mengepung kantor VOC di Semarang. Menanggapi sikap politis Sunan Pakubuwono II, VOC yang telah merangkul Adipati Cakraningrat keempat dari Madura Barat segera memukul mundur kelompok anti VOC dan prajurit-prajurit Kasundanan Kartasura. Karena kekalahan tersebut, Sunan Pakubuwono II bersedia menandatangani surat perjanjian perdamaian dengan VOC pada bulan Maret tahun 1742. Mengetahui sikap politis Sunan Pakubuwono II yang angin-anginan itu, kelompok anti VOC sangat kecewa. Karenanya,
mereka bersepakat untuk mengangkat Mas Gerendi sebagai pemimpin gerakan. Oleh kelompok anti VOC, Raden Mas Gerendi yang masih merupakan cucu Amangkurat tersebut dijuluki sebagai Sunan Kuning, yang artinya pemimpin orang-orang Cina yang berkulit kuning. Tepatnya pada bulan Juni tahun 1742, kelompok anti VOC yang dipimpin oleh Sunan Kuning yang mendapatkan dukungan dari Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo menyerbu istana Kasunanan Kartasura. Karena istana telah luluh lantak, Sunan Pakubuwono II dan von Hohendorf yang tidak berdaya menghadapi para pemberontak itu melarikan diri ke Ponorogo. Peristiwa besar yang mengakibatkan hancurnya Kasunanan Kartasura tersebut kelak dikenal dengan nama Geger Pecinan, huru-hara yang diakibatkan oleh pemberontakan orang-orang Cina terhadap VOC. Masih pada tahun 1742, VOC yang tidak berdaya menghadapi pemberontakan orang-orang Cina itu melakukan serangan balik. Kali ini, VOC yang mendapatkan dukungan dari Adipati Cakraningrat keempat dapat memporak-porandakan gerakan orang-orang Cina. Karena keberhasilannya itu, Adipati Cakraningrat keempat menyarankan agar Sunan Pakubuwono II dibuang. Namun, saran tersebut ditolak oleh VOC mengingat Sunan Pakubuwono II masih bisa dimanfaatkan. Dikarenakan istana Kasunanan Kartasura sudah hancur, Sunan Pakubuwono II memindahkan pusat pemerintahannya di Desa Salah pada tahun 1743. Sekalipun sudah terbangun, namun istana tersebut baru ditempati sebagai pusat pemerintahan oleh Sunan Pakubuwono II pada tahun 1745. Akibat perpindahan pusat pemerintahan tersebut, Kasunanan Kartasura berubah nama menjadi Kasunanan Surakarta. Dengan demikian, Sunan Pakubuwono II merupakan raja terakhir Kasunanan Kartasura dan raja pertama Kasunanan Surakarta. Selain itu, Sunan Pakubuwono II artinya pernah menjabat sebagai raja tanpa istana selama 3 tahun. Babat Tanah Jawi menyebut peristiwa dari Geger Pecinan tersebut amat besar. Rusaknya keraton di Kartasura dianggap merupakan tanda hilangnya landasan kosmogonis keraton itu sebagai sentrum kekuasaan, sehingga perlu dibangun keraton yang baru. Masyarakat Jawa, terutama kaum bangsawan, telah terjebak pada mitos tentang runtuhnya kerajaan pada akhir abad dan berdirinya kerajaan baru 3 tahun kemudian. Menurut catatan para pujangga Jawa, pada tahun 1400 Saka, kerajaan Majapahit runtuh dan tahun 1403 Kasultanan Demak berdiri. Pada tahun 1500 Saka, Kasultanan Demak runtuh dan tahun 1503 Kasultanan Pajang berdiri yang kemudian dilanjutkan oleh Kasultanan Mataram. Kemudian pada tahun 1600 Saka, Kasultanan Mataram runtuh dan pada tahun 1603 Kasunanan Kartasura berdiri. Maka pada tahun 1700 Saka yang bertepatan dengan 1774 Masehi terjadi kegelisahan di antara raja-raja Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, 2 kerajaan bersaudara yang saling berusaha menaklukkan pada masa itu. Berbekal mitos tersebut, seorang menantu Hamengkubuwono I dari Yogyakarta mengarang sebuah naskah berjudul Babat Keraton pada tahun 1700 Jawa, yang isinya menyebutkan bahwa Kartasura adalah kerajaan yang runtuh mewakili tahun 1700, sedangkan Yogyakarta adalah kerajaan yang berdiri pada tahun 1703. Padahal runtuhnya Kartasura dan berdirinya Yogyakarta sesungguhnya terpaut selisih sekitar 14 tahun. Rupanya kala itu pihak Hamengkubuwono I berusaha untuk menegaskan bahwa Yogyakarta adalah penerus yang sah dari Kartasura, bukan Surakarta sebagaimana kenyataannya.
Demikian sekelumit kisah tentang Kasunanan Kartasura. Apabila terdapat kesalahan versi maupun pengucapan, jangan ragu-ragu memberitahu kami di kolom komentar. Silahkan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Markempros.